teman-teman kecil yang cerdas. Selamat datang di petualangan keajaiban perkembangbiakan hewan. Hari ini kita akan menyelami keunikan cara hewan berkembang biak. Mari kita mulai petualangan kita. Sebelum kita melangkah jauh dalam petualangan keajaiban perkembangan hewan, mari kita kenali dua cara menakjubkan bagaimana makhluk-makhluk di alam ini berkembang biak, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Pertama-tama, kita akan menyaksikan keajaiban perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini, kita akan terpesona oleh bagaimana hewan-hewan membentuk keluarga baru melalui proses kelahiran atau penetasan telur. Proses perkembangbiakan hewan secara generatif dimulai dengan pembuahan, di mana sel kelamin jantan menyatukan diri dengan sel telur betina. Zigot yang terbentuk berkembang menjadi embrio, dan selama tahap ini terjadi diferensiasi sel untuk membentuk struktur tubuh yang kompleks. Namun teman-teman, tak kalah ajaibnya adalah perkembangbiakan vegetatif, di mana beberapa hewan juga memiliki cara ajaib untuk melanjutkan keturunan mereka. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan antara sel betina dan sel jantan, atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif hanya melibatkan satu individu saja. Hai teman-teman yang penuh semangat, ayo mari kita lanjutkan penjelajahan kita dalam perkembangbiakan hewan. Ternyata perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Siapkan hati kalian untuk meresapi keunikan masing-masing petualangan ini. Nah, yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah jenis perkembangbiakan hewan di mana telur diletakkan di lingkungan tertentu oleh induknya. Proses ini mencakup pembentukan dan pematangan telur di dalam tubuh induk sebelum dikeluarkan. Setelah itu, telur tersebut menetas di lingkungan eksternal dan keturunan baru pun muncul. Contoh hewan ovipar termasuk burung dan reptil seperti kura-kura dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan secara ovipar. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar adalah cara yang menakjubkan, di mana hewan melahirkan dan menyusui anak-anak mereka langsung dari tubuh induk, tanpa melibatkan tahap telur atau tahap penetasan. Proses ini memungkinkan bayi hewan untuk mengalami perkembangan lebih lanjut dalam lingkungan yang aman di dalam tubuh induknya. Nah, ciri-ciri hewan yang perkembangbiakannya vivipar ialah memiliki daun telinga dan menyusui. Proses ini sering terlihat pada mamalia, termasuk manusia, kucing, dan anjing. Nah, berikut adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar, yaitu ada kucing, kelelawar, kuda, dan sapi. Dan masih banyak lainnya teman-teman. Dan yang terakhir ada perkembangbiakan ovovivipar. Nah, perkembangbiakan ovovivipar adalah ketika telur berkembang di dalam tubuh induk hewan dan bukan di lingkungan eksternal seperti ovipar. Meskipun telur menetas di dalam tubuh, anak hewan lahir dalam bentuk yang lebih mandiri.
Mirip dengan proses vivipar, ini menciptakan kisah unik di mana kehidupan baru mengalami pertumbuhan awal di dalam tubuh induk sebelum akhirnya lahir ke dunia luar. Contohnya, kuda laut, ikan pari, ular sanca, hiu, bunglon, platypus, kecoa, kadal, iguana, kumbang, anaconda, dan masih banyak lainnya teman-teman. Nah, berikut ini beberapa contoh hewan-hewan dengan keunikan perkembangbiakan ovovivipar. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui juga bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif juga banyak macam loh, yaitu ada 3 cara untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, yang pertama ada tunas teman-teman. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya ketika sudah dewasa. Tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya seperti Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Nah, yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi ini adalah salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk 2 individu yang baru. Contohnya seperti cacing pita dan cacing pipih, teman-teman. Nah, yang terakhir ada membelah diri, teman-teman. Membelah diri di sini dilakukan oleh hewan yang bersel satu seperti amoeba. Nah, ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi 2 bagian, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel menjadi 2 individu baru. Nah, apa sih bedanya membelah diri dan fragmentasi? Apa ya teman-teman? Jadi, fragmentasi, potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Sedangkan membelah diri, setelah induknya membelah 2, akan langsung menjadi individu yang lengkap. Jadi itu teman-teman perbedaan antara fragmentasi dan membelah diri. Jadi teman-teman, di dunia ini ada banyak cara yang berbeda bagaimana hewan dan tanaman berkembang biak. Setiap cara unik ini membuat dunia ini lebih berwarna dan penuh keajaiban. Teman-temanku yang ceria, teruslah belajar dan menjelajahi keindahan dunia ini, karena setiap makhluk di bumi ini membawa cerita perkembangbiakan yang menakjubkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman.